Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata, Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, dhuyufur rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada antum semuanya, para tamu Allah. Kita mohon kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang husna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Duh ya Allah, kami mohon kepada Engkau sore ini Engkau berikan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan amal ibadah yang Engkau terima. Taib, kita akan melanjutkan kaji kita dari masih dalam pembahasan sifatus shalah. Taib. Masih poin ke-13, beberapa dalil. Poin ke-13 itu adalah yarka'u mukabbiran rafi'an yadaihi, itu nomor 194. Nanti langsung lompat ke 195. Poin ke-13 itu yarka'u mukabbiran rafi'an yadaihi, rukuk seraya bertakbir. Namanya takbir intikal. Intikal maknanya pindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Rafi'an yadaihi, seraya mengangkat kedua tangan, ila hadwa mankibaihi, sampai ke sepadan dengan kedua pundak. Au udhunaihi, atau kedua telinga, yaitu jailan ra'sahu khiyala dhahrih, yaitu dengan meletakkan sejajar dengan kepala, punggung. Jadi kepala, menjadikan kepala dan punggung itu adalah sejajar.
wadi'an yadaihi, meletakkan kedua tangan, ala rukbataihi, yaitu di atas kedua lututnya, mufarriqan asabi'a yadaihi, adalah dengan cara tidak merapatkan, merenggangkan, mufarriqan asabi'a yadaihi, waktu memegang lutut merenggangkan jari-jari telangan. Itu caranya. Kita masuk di dalilnya sekarang di halaman 195 lanjutan. Wali hadisin Aisyah radhiyallahu anha, hadis jalur dari riwayat Aisyah Ummul Mukminin Ummu Abdillah radhiyallahu anha, wa kana idza raka'a lam yaskhas ra'sah. Wa kana, dan adalah dia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a, ketika beliau rukuk. Tadi ingat gambaran umum tadi, ja'ilan ra'sahu khiyala dhahrih, menjadikan kepala sejajar dengan punggung. Sekarang ini dalilnya itu jalur dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana idza raka'a, apabila beliaunya rukuk. Menggunakan kata kana dan idza berarti peristiwa itu tidak hanya Rasul saja, istimrar, terus menerus, sampai kapanpun harus seperti itu. Kana idza raka'a, adalah beliau apabila beliaunya rukuk, rafa'a, bukan, lam yaskhas ra'sah, beliau tidak yaskhas, tidak mengangkat, ra'sahu, kepalanya. Jadi waktu rukuk itu tidak mengangkat, tidak mendongakkan kepalanya, tetapi sejajar punggung dengan kepala. Andikan dikasih satu gelas ini, itu kopinya nggak akan tumpah. Itu. Walam yusawwibhu, dan beliau tidak menurunkannya. Lengono lam yashkhas ra'sah, beliau tidak mendongakkan kepalanya. Walam yusawwibhu, dan beliau juga tidak menurunkan kepalanya. Ini regulasi, ini cara yang dicontohkan oleh beliau, yang mesti kita contoh. Walakin baina dzalik, akan tetapi rukuk beliau baina dzalika, di antara itu, hendak mendongak, hendak turun, apa? Ya lurus. Gitu caranya. Karena ada orang yang rukuk, yang dipegang bukan lutut, tulang kering. Akhirnya apa? Turun ke bawah. Gitu. Para tamu Allah, mau orangnya tawil, mau orangnya qasir, mau orangnya tinggi, mau orangnya pendek, kalau ngikuti regulasi ini, ndak akan ada mendongak, ndak ada kata turun, ndak ada. Karena orang terkadang menggunakan tadi dalil logikanya, karena dia tinggi, tawilun jiddan, tinggi sekali, kemudian dia tadi yang dipegang tulang kering. Enggak,
yang dipegang adalah kedua lututnya, ar-rubbah. Itu hadis tadi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabus Shalah. Kemudian adalah wali hadisin Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Ini banyak dalil nih. Hadis jalurnya dari riwayat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Annahu qala li nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, annahu qal, bahwasanya beliau sallallahu berkata kepada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan demikian, ana kuntu ahfadukum, saya dulu orang yang paling hafal di antara kalian. Ana kuntu ahfadukum, saya dulu orang yang paling hafal di antara kalian, paling mengerti di antara kalian. Li sholati Rasulillah SAW, terhadap solatnya Rasulullah SAW. Ini cerita Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an kepada beberapa sahabat Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ra'aituhu, aku melihat beliau, kata Abu Humaid As-Sa'idi, idza kabbara, manakala beliau bertakbir, ja'ala yadaihi, beliau menjadikan kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundak beliau. Jadi Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an lihat benar gitu. Inilah tarbiyahnya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dilihat caranya sholat. Ingat hukum awalnya hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, antum sholat sebagaimana aku sholat. Karena itu dalilnya, bakunya dari situ, landasan awalnya dari situ. Masih koma, kata Abu Humaid As-Sa'idi, wa idza raka'a, lu pakai idza, dan apabila beliaunya ruku, amkana yadaihi, beliaunya, ini bentuk sulasi mazid dengan pola af'ala, amkana yadaihi, beliaunya menempatkan kedua tangannya min rukbataihi, dari kedua lututnya. Dijelaskan oleh Abu Bakar, wa farraja baina asabihi, beliau itu merenggangkan di antara jari-jarinya. Jadi waktu rukuk itu bukan begini, merenggangkan, mencengkram kayak burung apa itu, burung elang, jadinya mencengkram kedua lutut beliau. Kata siapa? Abu Humaid As-Sa'idi, wa farraja baina asabihi, beliau merenggangkan di antara jari-jarinya. Summa hassara, kemudian beliau membungkukkan dhahrahu, punggungnya. Jadi dibungkukkan. Tadi ingat, lam yaskhas dhahrahu, tidak mendongakkan tadi, tapi juga lam yusawwib, dia tidak turun, tapi ja'ilan ra'sahu khiyala dhahrih, tadi gitu ya.
Hadis ini adalah hadis ini dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim. Kemudian wa fi lafdin, di dalam lafal yang lain, dikatakan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, summa raka'a, kemudian beliaunya ruku', fa wadha'a yadayhi, beliau meletakkan kedua tangan beliau ala rukbatayhi, atas kedua lutut beliau, ka'annahu, seolah-olah beliaunya Rasulullah SAW itu qabidun alaihima, seolah-olah beliaunya mencengkram, menggenggam kedua lutut beliau kuat sekali. Itu. Terus wawitarin, dan beliau itu ketika ruku witer, membuat seperti tali busur tanah. Tali busur itu bukan lurus loh, jadi betul-betul ini sampai kalau saya gerak-gerak ke sini antum ikut juga. Masya Allah, hebat sekali antum. Memang tukang syuting itu begitu, makanya antum bisa tak daftarin ke Insan TV itu. Lah ya, mencengkram. Coba anak dari awal takbiratul ihram, posisi sholat sudah melihat ke tempat sujud, boleh segini, Allahu Akbar. Ketika akan rukuk juga takbir intikal, sama, melihat ke tempat sujud, kemudian ini mencengkram. Tangan bukan lurus, kali ini bukan tali busur, adalah busur panah itu begini, jadi bukan begini, apalagi begini. Lam yaskhas ra'sah, tidak mendongakkan kepala, walam yusawib, tidak begini, tidak menurunkan. Ja'ilan ra'sah khiyala dhahri, beginilah caranya. Taib, gitu. Yuk lanjut. Jadi beliau membuat tangan beliau itu seperti tali busur tanah. Taib. Ya. Selanjutnya, dan fatajafa an janbaihi, dan beliau tajafa, merenggangkan, an janbaihi, dari lambung beliau gitu. Jadi ketika ruku, kedua tangannya tadi seperti tali busur panah, kemudian adalah dan fatajafa an janbaihi, tajafa dengan pula tafa'ala, beliau itu menjauhkan dari lambung beliau. Lanjut, ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, tambahannya ini dalam kitab shalah, bab iftitahus shalah, membuka salat. Al-Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini di dalam Sunan Abu Dawud. Ini ditakhrij oleh Syekh Al-Qahtani. Al-Imam At-Tirmidzi juga ikut meriwayatkan. Al-Imam Al-Albani juga mensahihkan di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Baik, lanjut. Di dalam hadis jalurnya dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliaunya sampaikan, kata Rasulullah SAW, wa idza raka'ta, pakai idza ini, apabila engkau ruku,
kata Rasulullah SAW. Hadis jalurnya dari tadi Rifa'ah bin Rafi'. Apabila engkau ruku, fadha', letakkanlah olehmu rohataika, bermakna yadaika, letakkan kedua tanganmu ala rukbataika, di atas kedua lututmu, wamdud. Wamdud itu dari kata mat itu artinya panjang. Panjangkan, luruskan dhahraka, punggungmu. Loh gitu. Kata Rasulullah SAW, idza raka'ta fadha' rahataika, bermakna fadha' yadaika ala rukbataika wamdud, dan panjangkan dan luruskan dhahraka, punggungmu. Jadi jangan mendongak, tidak turun. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Kitabus Shalah. Taib. Al-Imam Al-Albani memandang hadis ini sahih. Kemudian masih dalil lagi, poin 13 tadi yang Anda baca, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Qal, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliaunya salat. Fakana idza raka'a, adalah beliaunya idza raka'a, apabila beliaunya ruku, sawwa, beliau itu meluruskan, sawwa, beliau itu meluruskan dhahrahu, punggungnya, hatta, hingga, lau andaikan, subba, bentuk majhul pasif voice, andaikan, subba, dituangkan, ditaruh, alaihi, atas punggung tadi, al-ma'u, air, lastaqarra, lamnya lam takkid, la istaqarra fi'il madhi. Kalau ada la ikutnya fi'il madhi, ini belajar nahwu, ini la ikut huruf artinya sungguh. Laminas solihin, sungguh termasuk orang-orang yang soleh. Lafi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Ikut fi'il madhi. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi. Oh bukan, yang atasnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba. Jadi kalau ada la ikutnya fi'il madhi, ikutnya huruf, ikutnya fi'il mudhari, artinya pasti. Ana ulang, adalah beliau, kata tadi, kata siapa tadi? Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Idza raka'a, apabila beliau rukuk, sawwa, beliau meluruskan dhahrahu, punggungnya, hatta, sehingga,
lau seandainya subba pakai sod dituangkan, ditaruh alaihi atas punggung itu al-ma'u air, la pasti istaqarra tetap tidak berubah karena saking lurusnya. Saya berharap teman-teman para tulab, para penuntut ilmu, para tamu Allah, jangan pakai ilmu begini sekarang, al-ngayeliyu wal ngototiyu, jangan. Bahasa ngayel itu begini, biarin, emang dari dulunya juga begitu. Oh jangan, dulu saya waktu di Jawa Timur juga seperti itu juga, pakai ilmu ngayel ngotot, sama gitu loh. Sebelum saya senior saya Ustadz yang punya pondok apa namanya Ibnu Hajar, siapa namanya, Ustadz Zainan, tambak beras itu dulu lebih sama Ustadz Zainan. Tapi ketika sudah tahu sunnah, mengenal kebenaran, oh seperti itu, ya harus siap-siap untuk berubah diri. Tidak pakai ilmu tadi, al-ngayeliyu wal ngototiyu, itu bahasa Arab baru, itu bahasa Arabnya orang istiqomah itu. Ya, baik. Kemudian lanjut, hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Lanjut, wayat ma'innu, masih dari Wabisah bin Ma'bad, dan beliau yatma'innu toma'ninah. Ingat, rukuk itu mesti toma'ninah. Wayatma'innu fi ruku'ihi, beliau itu toma'ninah di dalam rukuknya, jadi enggak buru-buru. Liqauli Hudzaifah radhiyallahu an, ada dalil perkataan dari Hudzaifah radhiyallahu an li rajulin, terhadap seorang laki-laki, ro'ahu, dia melihatnya laki-laki ini, la yatimur ruku'a was sujuda, dia melihat laki-laki ini tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Kenapa? Tidak tomakninah masalahnya. Rukuk mesti tomakninah, i'tidal mesti tomakninah, sujud mesti tomakninah. Hudzaifah radhiyallahu an melihat tadi seorang laki-laki la yutimu, bukan yatimu, la yutimmu, dari kata atamma yutimmu, la yutimur ruku'a was sujud, beliau tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Faqala lahu, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada laki-laki tadi dengan mengatakan, ma shallaita, manya manafi, kamu belum sholat. Kenapa? Karena tidak tomakninah. Walau mutta, kamu belum sholat itu, andaikan kamu meninggal, mutta ala ghairil fitrah, andaikan kamu meninggal, kata Hudzaifah, berarti kamu meninggal tidak dalam keadaan suci. Allati fatarallahu alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah telah mensucikan, fatara bermakna menciptakan, akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kau meninggal dalam keadaan tidak tomakninah, kau meninggal dalam keadaan tidak fitrah. Sementara Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai seorang yang fitrah, suci. Taib. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir, dalil tentang poin ke-13 tentang rukuk.
Anil Barra bin Azib radhiyallahu an, dari Barra bin Azib radhiyallahu an, qal, beliaunya mengatakan, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk idhofah teman-teman. Wa sujuduhu, dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qu'uduhu, dan duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bainas sajdataini. Ini semuanya harus tumaninah. Duduk di antara dua sujud mesti tumakninah, sujudnya mesti tumakninah, rukuknya mesti tumakninah, iktidalnya mesti tumakninah. Wa idza rafa'a ra'sah, apabila beliau mengangkat kepalanya, minar ruku'i, ma khalal qiyami, selain dari berdirinya, wal qu'udi, dan duduknya yaitu tasyahud, qariban minas sawa'i, hampir sama. Qarib itu dekat, as-sawa itu sama, hampir sama. Anak ulang, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, ketika bangkit dari rukuknya, selain dari berdiri, itu lamanya adalah qaribun minas sawa, hampir sama. Rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, i'tidalnya itu hampir sama. Oke? Ya. Kita masuk sekarang di poin ke-14. Yaqulu fir ruku, bacaan ketika ruku. 1. Di sini disebutkan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Baik. Wal afdolu, yang utama adalah salasan, 3 kali. Berarti sekali boleh, 2 kali boleh, ndak apa-apa. Karena itu nanti masuk di hukum sunat-sunatnya sholat. Li hadisin Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, ada dalil nih. Riwayat dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, kata beliaunya, annahu shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika beliaunya sholat bersama dengan Nabi SAW, fakana yaqulu fi ruku'ihi, adalah dia membaca di dalam rukuknya, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa fi sujudihi, di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, subhana rabbiyal azimi 3 marrat, sebanyak 3 kali. Wa idza sajada qal, dan apabila beliau sujud, qal subhana rabbiyal a'la 3 marrat, sebanyak 3 kali. Wa in, ini tambahan nih, bagus sekali, antum catat. Wa in sya'a, jika dia menginginkan,
zada, dia menambahi, boleh menambahi, ala dzalika, selain di atas itu, boleh menambahi dari yang 3, ma thabata alin Nabi sallam wa min dzalika ma ya'ti, karena sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallam, ma ya'ti sebagai berikut. Jadi baca 3 boleh, baca 1 boleh, lebih dari itu boleh. Begitu. Pertama hadisnya, adzanolah emang udah adzan gimana. Dah matur suwun, syukran bikutumikum atas kehadiran antum di rumah Allah ini, Al Istiqamah. Syukran wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan kepada antum semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.